Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara ayat yang merupakan wasiat tentang ketakwaan yang kita bacakan tadi, yang kedua kita bacakan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1, di mana Allah SWT memerintahkan kepada semua manusia. Allah memanggil, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, yakni Allah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Yakni dari siapa? Dari diri Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah ciptakan dari diri Adam itu istrinya Hawa. Kemudian wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian Allah kembang biakkan manusia laki-laki dan perempuan yang banyak. Dari ayat ini sangat mudah kita fahami bahwa Nabi Adam sebagai moyangnya manusia, atau Adam dan Hawa adalah moyang kita. Dari mereka berdualah Allah perkembangbiakkan seluruh manusia, dan Nabi Adam adalah Nabi Allah, Nabiullah. Nabi Adam adalah seorang hamba Allah yang mukmin, Muslim. Artinya apa? Ternyata moyang kita seorang Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, disebabkan kesombongan iblis, disebabkan keangkuhan iblis, disebabkan keengganannya menuruti perintah Allah, Allah kutuk dia, Allah usir dia dari surga, namun dia bersumpah di hadapan Allah untuk membalaskan dendam kepada anak cucu Adam, bahkan sampai datangnya hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, sesungguhnya setan itu musuhmu. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikanlah ia musuh. Ketika Allah memperingatkan kita, memberitahukan kepada kita bahwa syaitan adalah musuh, kemudian Allah memerintahkan agar kita menjadikan dia musuh, tentu maknanya adalah jangan jadikan ia kawan. Jangan sampai
kita mengikuti gaya-gaya dia. Bahkan mengikuti bisikan-bisikannya, mengikuti langkah-langkahnya. Karena Allah memperingatkan kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena dia adalah bagi kamu musuh yang nyata. InsyaAllah kita akan teruskan membahas kitab Talbis Iblis. Agar menyambung dengan pembahasan sebelumnya, saya akan ringkas saja menyampaikan makna talbis iblis. Talbis iblis adalah izharul batil fi suratil haqq. Menampakkan kebatilan dalam rupa al-haq, kebenaran. Kebatilan dia bungkus dengan bungkus kebenaran. Kemudian itu yang dianggap benar, itu yang diamalkan, itu yang diajarkan. Sebaliknya, dia bungkus al-haq dengan kebatilan. Yang benar, dia bungkus dengan kebatilan, sehingga dianggap, ini tidak benar. Ini harus dimusuhi, ini harus dijauhi, ini tidak boleh dilakukan. Itulah dimaksud dengan talbis. Mungkin dalam bahasa kitanya untuk lebih mudah dipahami, talbis iblis artinya tipu daya iblis. Kita mengira barang ini barang asli, ternyata KW. Tertipu kita. Kita kira ini yang asli, ternyata sama sekali tidak asli. Saya akan memulai lanjutan pembahasan ini dari bab 3. Fit tahdhiri min fitani iblis wa makayidih. Mewaspadai fitnah-fitnah iblis dan tipu dayanya. Saya yakin tentu jamaah masih ingat uraian tentang perbedaan iblis dengan syaitan. Apakah ada persamaan atau perbedaan? Agar nyambung dengan pembahasan kita, saya ulas sedikit saja. Nama bangsanya jin. Kita dari bangsa manusia. Al-jins wal-ins. Bangsa jin dan bangsa manusia. Iblis dari bangsa jin. Kita dari bangsa manusia. Moyang kita Adam dan Hawa adalah manusia pertama dari bangsa atau makhluk pertama dari bangsa manusia. Adam dikenal moyangnya manusia. Iblis dikenal moyangnya bangsa jin. Disebabkan dia durhaka pada Allah, tidak mau patuh ketika diperintah, maka dia disebut syaitan. Berarti iblis alias syaitan. Nama bangsanya jin. Namun iblis, ya dia sendiri yang bernama iblis. Adapun syaitan juga ada selain dia. Artinya untuk membedakan, iblis adalah syaitan pertama. Hanya saja syaitan tidak saja dari bangsa jin. Hanya saja iblis syaitan pertama. Namun setelah itu Allah juga menyebut minal jinnati wan nas. Setan itu juga berasal dari bangsa jin dan bangsa manusia. Kullu atin mutamarridin. Jadi syaitan itu nama yang dilengketkan, disandarkan kepada setiap yang durhaka,
kepada Allah. Setiap yang engkar pada Allah. Karena nanti dalam pembahasan kita, iblis mengumpulkan setan-setan. Nah, berarti dari bangsanya sendiri. Dan dia sendiri juga termasuk setan gitu. Kemudian penyebutan iblis, Allah yang kasih nama iblis. Kalau kita lihat dari asal katanya, ablasa yublisu iblis. Yakni seseorang yang sudah Allah putus darinya kesempatan berbuat baik. Karena dia engkar pada Allah, Allah putus segala kebaikan dari diri dia. Termasuk kesempatan untuk bertobat. Ablasa yublisu iblis. Nah, itu sekilas agar pembahasan kita nyambung dengan pembahasan sebelumnya, dan ketika kita teruskan kita ada dasar pemahamannya. Nah, kitab yang kita bahas kitab Talbis Iblis yang dikarang oleh seorang ulama besar, Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi. Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi. Beliau lahir lebih kurang 900 tahun yang lalu. Lahir pada tahun 508 Hijriah. Sekarang 1444. Ya. Berarti sudah berapa tahun? 1444 kurang 508. 900-an. Saya selalu katakan, ketika kita membahas kitab ini, tidak akan nyambung kalau kita kait-kaitkan dengan sebuah negara atau sebuah apalah namanya yang dituduh sebagai pemahaman atau aliran. Sebelum pemahaman atau aliran itu dikenal, sebelum sebuah negara umpamanya dituduh macam-macam, Arab Saudi lah manalah, ya. Padahal Arab Saudi itu baru terbentuk berdiri 400-an tahun yang lalu, 300 atau mendekati 400 tahun. Sedangkan ulama ini telah berbicara 900 tahun yang lalu. Jazirah Arabnya sudah ada, buminya, tapi tentu negaranya belum ada gitu. Kalau ada mungkin ya kekhalifahan sebelumnya. Artinya apa? Kitab ini ditulis oleh ulama yang bernama Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi. Jadi ada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada Ibnul Jauzi Al-Baghdadi. Ya, tapi lebih dulu Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi. Nah, beliau menulis kitab ini, beliau menuturkan, merincikan dalam kitab ini bagaimana sang iblis yang bersumpah di hadapan Allah akan mengganggu anak cucu Adam menerapkan rencana-rencana yang dia buat. Qala Syekh Abdul Faraj rahimahullah rahmatullah alaihi. Dalam bahasa Arab ada namanya kunyah, panggilan yang diawali dengan abu atau ummu. Maka beliau dikenal juga dengan kunyah atau panggilan Abul Faraj Ibnul Jauzi Al-Baghdadi. Ya'lam anna al-adami lamma khuliq rukiba fihi al-hawa wasyahwah liyajtaliba bidzalika ma yanfa'uh wa wudi'a fihi al-ghadab liyadfa'a bihi ma yu'dhihi wa u'tiya al-aql kal mu'addib ya'muruhu bil adal fi ma yajtalib wa yajtanib. Berkata pengarang kitab Abul Faraj Ibnul Jauzi, ketahuilah bahwasanya anak cucu Adam ketika diciptakan oleh Allah, Allah masukkan atau Allah letakkan di dalam diri anak cucu Adam itu al-hawa wa syahwat. Ya, mungkin dalam bahasa kitanya hawa nafsu. Jadi setiap kita, anak cucu Adam, ya, ditanamkan, dibekali dalam diri kita itu hawa nafsu. Dengan maksud agar seseorang itu bisa mencapai apa yang dia inginkan. Gunanya, manfaatnya bagi orang tersebut untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Untuk menggapai apa yang dia cita-citakan.
untuk menggapai apa yang bermanfaat untuk diri dia. Kemudian juga diletakkan dalam dirinya al-ghadab, amarah. Amarah juga ada gunanya. Gunanya apa? Liyadfa'a bihi ma yu'dhihi. Allah bekali dalam setiap diri anak cucu Adam itu amarah agar dia bisa menolak mudarat. Artinya sebagai perisai ketika dia diganggu. Adakah reaksi dari diri kita ketika kita diganggu? Ada ya. Itulah dia amarah itu. Coba hewan kita ganggu, ada nggak reaksi? Ganggu kucing keluar reaksinya. Kan? Kita juga ketika diganggu ada reaksi. Mungkin gestur tubuh kita, mungkin pandangan mata kita, atau bahkan mungkin suara kita keluar. Atau mungkin otot-otot kita langsung bereaksi. Wa utiyal aqlu kal muaddibi ya'muruhu bil adal fima yajtalib wa yajtanib. Kemudian Allah bekali dengan akal seperti seorang pendidik yang akan mengendalikannya atau menyuruhnya untuk berbuat adil dalam mencapai apa yang dia inginkan dan dalam menolak apa yang mengganggu dia. Nah, Allah masukkan ke dalam setiap diri kita hawa nafsu. Allah masukkan ke dalam diri kita amarah. Kedua-duanya ada gunanya. Dengan adanya hawa nafsu, maka kita bekerja, berusaha untuk mencapai sesuatu yang baik, bermanfaat untuk diri kita. Cuman kadang kalau dalam bahasa kita ketika bicara hawa nafsu, konotasinya hanya sempit sekali gitu, negatif, selalu negatif. Allah ciptakan marah, amarah. Apalagi sebagai laki-laki. Kalau laki-laki ketika diganggu dia tidak marah, kira-kira kayak apa? Ya. Ketika dimarahin, dibalas dengan senyum sambil mengelunglaikan badan. Tulang lunak. Kayak apa coba? Aneh kan? Tapi Allah juga ciptakan akal. Maksudnya sebagai atau berfungsi sebagai pendidik yang menyuruhnya berbuat adil ketika bekerja, berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan yang bermanfaat untuk dia. Dan ketika dia menyelamatkan diri, membela diri ketika dia disakiti atau diganggu. Kemudian beliau mengatakan, wa khuliqa syaitanu muharridan lahu 'alal israf fi jtilabi wa jtinabi. Kemudian Allah ciptakan pula syaitan yang kerjaan setan ini ikut campur pula gitu. Dalam urusan kita, dalam syahwat kita ingin mencapai sesuatu, dan dalam amarah kita ketika kita menolak sesuatu. Ikut pula dia di situ. Ikutnya bagaimana? Ketika kita menginginkan sesuatu, berusaha untuk mendapatkan sesuatu, dia dorong kita untuk full atau jungkir balik untuk mendapatkan itu. Sehingga habislah waktu kita hanya untuk mengejar itu. Sehingga kita menjadi lalai dalam beribadah pada Allah. Tidakkah kita mendapati sebahagian manusia, mungkin juga saudara-saudara kita, kalau untuk urusan dunia, dia bisa bekerja sebelum terbit matahari, bahkan matahari sudah lama terbenam, dia pun belum selesai. Masih kelihatan segar bugar dan kuat. Bahkan ingin melanjutkan sampai larut malam. Tapi urusan ibadah, dia langsung lemas gitu, malas. Nah, disinilah peran si iblis tadi. Disinilah peran syaitan tadi.
Dia masuk ke dalam hawa nafsu kita, didorongnya kita untuk berlebih-lebihan dalam hal itu. Atau bahkan untuk sungguh-sungguh dalam hal itu. Kemudian dia masuk pula melalui jalur amarah. Kalau dulu saya pelajari ketika saya belajar ilmu pendidikan, marah itu salah satu alat mendidik. Ya. Marahnya guru kepada muridnya itu maksudnya bukan negatif tapi untuk mendidik. Tapi ini dimanfaatkan oleh setan, maka jadilah orang itu pemarah, dikit-dikit marah, sedikit-sedikit marah. Meledak-meledak marahnya, meledak-ledak marahnya. Kalau dalam bahasa Minang, bangkit setan dan dek kau mah. Bangkit setan dan dek waang. Dua-duanya marah, setan waang mah. Yang satu bilang bangkit setan dan dek waang, nang kecek seorang lain, oh setan waang mah. Nah, gitu lebih kurang. Nah, akal di sini berfungsi. Kalau di awal-awal kitab ini dibahas, Allah menciptakan manusia, Allah bekali dengan akal. Akal itu ibarat mata. Kemudian Allah bekali dengan syariat. Syariat ibarat matahari. Maka ketika mata difungsikan dengan benar, maka matahari itu jika mata difungsikan dengan benar, maka mata bisa melihat matahari. Jika akal difungsikan dengan sehat, maka dia akan bisa melihat indahnya syariat Allah. Kadang-kadang kata-kata mutiara dari siapapun datangnya mengandung hikmah dan pelajaran gitu ya. Saya pernah baca sebuah status dengan gambar daun kecil. Sehelai daun tidak bisa menutupi dunia. Tapi ketika sehelai daun itu menutupi mata, maka gelaplah dunia. Sambungannya di bawah, kalau cara pandang seseorang sudah buruk, maka sebesar apapun kebaikan tidak akan pernah nampak sama dia. Bukan ayat, bukan hadis, tapi kata-kata mutiara dari manusia, dan tentu juga selama tidak bertentangan dengan ayat dan hadis, bisa kita ambil pelajaran gitu. Nah, ini mungkin menyindir tentang pola pikir kita. Kadang-kadang kita suka menilai orang, atau suka mencari-cari kesalahan orang, yang kita cari hanya kesalahan-kesalahannya, sehingga kita menutup mata dari kebaikan yang begitu banyak yang dia lakukan. Tentu ini tidak terkecuali termasuk kepada tipu daya iblis gitu. Nah, Allah karuniakan akal sebagai hakim, sebagai guru yang akan mengajarkan atau mengendalikan. Kadang-kadang memang kalau seseorang yang marahnya meledak, kadang-kadang tidak lagi masuk akal apa yang dia lakukan. Perbuatan tidak terkendali lagi, tidak bisa lagi dicerna dengan akal gitu. Cuma di sini beliau menegaskan, kalau seseorang menggunakan atau memfungsikan akalnya sesuai dengan fungsinya, maka sesuai dengan akal yang bekerja dengan fungsinya atau akal sehat, hendaklah kita berhati-hati terhadap musuh. Akal sehat akan mengingatkan kita berhati-hatilah terhadap musuh. Kemudian jangan dengarkan kata musuh. Jangan ambil nasihat dari musuh. Apalagi si iblis ini telah berjanji di hadapan Allah bahwa dia akan menghabiskan umurnya
yang sepanjang umur dunia untuk menghancurkan anak cucu Adam. Secara akal sehat, kok masih percaya bisikan iblis? Nah, gitu. Dia sudah menyatakan di hadapan Allah bahwa dia akan balas dendam, dia akan memanfaatkan sepanjang umurnya untuk menghancurkan anak cucu Adam, untuk mengganggu, untuk menyesatkan. Waqad amarallahu ta'ala bil hadar minhu faqala subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah telah memerintahkan kepada kita untuk waspada terhadap makhluk ini. Makanya Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi mengarang kitab yang sangat berharga ini dan bermanfaat sekali. Beliau menuturkan secara rinci kepada kita bagaimana langkah-langkah syaitan dalam melampiaskan dendamnya kepada anak cucu Adam, terutama kepada kaum muslimin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. La tattabi'u khutuwati syaitan, atau la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Al-Baqarah 168. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, kata Allah. Sesungguhnya dia itu musuh yang nyata bagimu. Kadang kita mendengarkan ada musuh tersembunyi. Kalau musuh tersembunyi, ya namanya tersembunyi, nggak bisa ditebak gitu. Tapi ini Allah menegaskan musuh yang nyata. Benar-benar musuh. Dia menyuruhmu untuk berbuat buruk dan keji, kata Allah. Dan dia menjadikan kamu berkata atau mengucapkan sesuatu terhadap Allah apa yang engkau tidak ketahui. Banyak sekarang manusia, terutama kaum muslimin, berbicara tentang Allah semau dia sendiri. Padahal Allah sudah menjelaskannya dengan jelas. Tapi manusia masih menganggapnya rancu. Dan benar apa yang dijelaskan oleh Allah di sini. Terbukti kerjaan syaitan itu menyuruh kalian, kata Allah, melakukan perbuatan buruk dan terkeji. Perbuatan buruk dan keji. Kemudian menjadikan kalian bicara tentang Allah tanpa ilmu. Kalau ada orang seenaknya bicara tentang Allah tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ataupun dia baca Al-Quran atau hadis tapi dipelesetkan ke pemahaman sendiri, kita yakin inilah bukti dari firman Allah. Kalau sebagian orang atau sebagian kaum muslimin berhasil dipelesetkan oleh si iblis ini, akhirnya mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Tidakkah kita mendengar ada orang yang berkeyakinan Allah ada di mana-mana gitu? Sedangkan Allah mengatakan, para ulama mengatakan, Rasul menjelaskan di mana Allah. Tapi iblis menanamkan keraguan-raguan atau mempelesetkan dalam urusan penting ini, sehingga manusia berkata tentang Allah tanpa ilmu. Bagaimana kita bicara tentang Allah dengan ilmu? Kalau kita ditanya, siapa Tuhanmu? Jawabnya Allah. Siapa Allah? Kita jawab dengan ayat, itu dengan ilmu namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu adalah Zat Ar-Rahman Ar-Rahim.
Maliki yaumiddin. Allah itu adalah penguasa hari kemudian. Bukan berarti sekarang tidak penguasa. Hari kemudian saja jadi penguasa, apalagi sekarang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah itu adalah yang kita sembah dan yang kita mintai tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang mampu menunjuki kita ke jalan yang lurus. Itu kita berbicara tentang Allah berdasarkan firman Allah. Kita tahu, kita mengenal Allah berdasarkan apa yang Allah perkenalkan tentang dirinya di dalam ayat-ayatnya. Melalui ayat-ayatnya. Al-Quranul Karim. Dan betapa anehnya ketika saya membaca sebuah catatan ilmu. Dan ini luar biasa joroknya. Nanti di sini juga akan ada pembahasan sedikit agak sensitif. Ya, tapi karena itu ilmu nanti akan saya bahas. Saya pernah menyita beberapa lembaran catatan ilmu. Dalam catatan itu tertulis, dalam kemaluan setiap laki-laki ada bibit Allah katanya. Astagfirullah. Dari mana sumber ilmu ini? Inilah bukti mereka berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ini benar-benar meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Masa dalam kemaluan laki-laki ada bibit Allah? Ini bukti nyata. Apa yang Allah beritakan ke kita bahwa kerjaan iblis itu membuat sebagian manusia berkata, berbicara tentang Allah semaunya tanpa ilmu. Tidak peduli menghina, merendahkan atau mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-sekali, jangan sekali-kali kita bicara tentang Allah tanpa ilmu. Walaupun kadang-kadang tidak masuk di akal, tapi sebetulnya masuk akal. Jangan kita memaksa-maksa otak kita untuk memikirkan. Kan kata Nabi SAW, bila datang kepadamu syaitan bertanya, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tentu kita jawab, Allah. Setelah kita jawab, dia akan bertanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Maka kata Nabi, fasta'idz billah. Bila sampai dia kepada pertanyaan itu, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian fantahi. Udah selesai, jangan pikirkan itu lagi. Kalau saya dalam menjelaskannya, saya kasih tambah begini. Kan dia mengajak kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan terbukti memang sebahagian mahasiswa pernah berdebat dengan saya, dia bicara tentang Allah, tapi sudah melenceng kemana-mana. Jawaban yang saya kasih adalah, atau ungkapan yang saya kasih adalah, coba ukur diameter kepalamu. Tidak sampai sejengkal. Dan otak di dalam kepalamu itu, benak mungkin tidak sampai sebesar tinju. Mau kamu paksa-paksakan untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala, maka secara logika dan akal sehat, akal akan mengatakan, aku lemah, aku tidak mampu untuk itu. Yang aku mampu hanyalah menerima, meyakini, mengimani. Nah, itulah akal sehat itu. Pernah kita dengar enggak dalam bahasa Minang ada orang gilo setelah pengajian? Maka bahasa Minangnya tabaliak kaji. Kenapa? Karena dia memaksakan otaknya untuk memikirkan sesuatu yang tidak sanggup dia pikirkan. Dia akan memikirkan tentang Allah tanpa ilmu. Padahal dalam ayat cukup kita imani ayat. Kata Allah, Allah berada di mana? Kita imani. Seperti apa kekuatan Allah? Kita imani. Karena nggak mampu kita untuk mengukurnya dengan ukuran kita. Kaum muslimin, muslimah yang dimuliakan Allah, kita teruskan. Syaitan menyuruh manusia
untuk bicara tentang Allah tidak atas dasar ilmu. Maka hendaklah kita belajar ilmu syar'i agar kita mengenal Allah dengan benar, sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Bagaimana caranya? Berdasarkan ayat-ayat Allah dan penjelasan-penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, masih Al-Baqarah 268, Allah memperingatkan kita bahwa asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kepadamu, yakni menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan, yakni kikir. Artinya, ketika seseorang ingin berinfak, ditakut-takuti oleh syaitan. Kamu udah susah payah cari uang, sekarang mau kamu infakkan. Zaman krisis, dapat uang sulit, itu pun mau kamu infakkan. Kan mendingan kamu pakai sendiri, atau mungkin untuk keperluan keluargamu. Akhirnya dibisikkan oleh syaitan, sebetulnya sudah cukup, tapi dirayu oleh syaitan untuk membeli sesuatu yang tidak penting. Padahal kan kalau diinfakkan manfaatnya jauh lebih besar. Nah, syaitan memang menakut-nakuti, itu salah satu kerjaannya. Menakut-nakuti manusia, anak cucu Adam, kaum muslimin dengan kemiskinan. Kalau banyak berinfak nanti duitmu kurang. Ya, nanti kamu jatuh miskin. Nah, Allah yang Maha Kaya Raya yang memberi kita rezeki. Kenapa kita takut berinfak di jalan Allah? Karena Allah yang akan menggantinya. Setan memang menakut-nakuti kita dengan menjadikan kita sebagai seorang yang pelit dan kikir. Maka infakkanlah harta kita, tentu sesuai kemampuan kita, di jalan Allah, untuk mendukung kegiatan-kegiatan dakwah dan pendidikan, mendukung kegiatan-kegiatan sosial. Saya pernah membaca sebuah ungkapan, ketika berniat untuk berinfak, segerakan langsung. Jangan ulur-ulur, nanti diganggu setan. Nanti diingatkan mau beli ini, beli itu. Mendingan ganti mobil baru daripada berinfak. Itu mobilmu bannya udah botak tuh. Ya. Kemudian firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 60. Yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Syaitan itu menginginkan kalian tersesat, atau mereka, yakni mereka yang dimaksud tentu anak cucu Adam, bahwa program kegiatan iblis dan bala tentaranya itu adalah menyesatkan anak cucu Adam dengan sesat yang sejauh-jauhnya. Dalalan ba'ida, sesat dengan sesat yang sejauh-jauhnya. Dan program menyesatkan ini adalah program iblis. Tapi kadang iblis ini memainkan talbisnya, sehingga sebagian kaum muslimin termakan fitnah iblis ini. Enak saja nyesat-nyesatkan orang ini. Mungkin iblisnya tersinggung kali ya. Kan yang menyesatkan itu kerjaan dia, terus dia tidak ingin kita tegur gitu. Kita
ingin memperingatkan agar seorang berada di jalan yang lurus, jangan sampai menempuh jalan yang sesat. Sementara si setan inginnya kita sesat, bukan sesat biasa, tapi sesat dengan sesat sejauh-jauhnya. Nah, kita harus paham, di antara taktik iblis itu tentu membolak-balikkan fakta. Kita mengajak orang ke jalan yang lurus, memperingatkan kaum muslimin jangan mengikuti jalan yang sesat. Oleh iblis dibisikkan, enak saja nyesat-nyesatkan orang, ha? Kita membacakan firman Allah, membongkar rahasia, membongkar makar-makar iblis, bahwa makar dia, kerjaan dia, rencana dia, dan sudah dia lakukan, sudah terbukti bahwa dia menyesatkan anak cucu Adam sejauh-jauhnya. Ini kan Allah yang kasih tahu, kita bacakan firman Allah. Kita berharap kita tidak termasuk orang yang disesatkan oleh iblis ini dan bala tentaranya, tapi termasuk orang yang senantiasa istiqomah berada di jalan yang lurus, seperti yang kita minta kepada Allah dalam komunikasi langsung kita dengan Allah dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Jadikan kami istiqamah berada di jalan yang lurus. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dengan atau melalui khamar dan judi, dan dia menghalang kamu dari zikir kepada Allah, bahkan dari salat. Maka apakah kamu tidak berhenti, kata Allah. Intinya syaitan itu menebar permusuhan di antara sesama manusia, tidak terkecuali menebar permusuhan dan kebencian sesama kaum muslimin. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Saling benci, saling curiga, saling hasad. Wa qala ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 15. Innahu aduwwum mudillum mubin. Setan itu adalah musuh dan penyesat yang nyata. Bahkan diperintahkan oleh Allah di dalam surah Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh, maka jadikan ia musuh. Sesungguhnya dia mengajak golongannya, yakni orang yang mau dia ajak, agar nanti bersama-sama dengannya menjadi penduduk neraka sa'ir. Wa fil Qur'an min hadza katsir. Imam Ibnul Jauzi mengatakan banyak sekali ayat yang serupa dalam Al-Quran yang memperingatkan, Allah memperingatkan kaum muslimin tentang makar-makar, rencana-rencana yang direncanakan, diterapkan dan akan diterapkan oleh iblis terhadap manusia, khususnya kepada kaum muslimin. Berkata Syekh Abdul Faraj,
hendaklah setiap muslim mengetahui bahwa iblis sudah mulai mentalbis dari awal perilaku dia di hadapan Allah terhadap perintah Allah. Pertama, dia sudah menampakkan penolakan terhadap perintah Allah. Yakni ketika dia diperintah sujud kepada Adam, kemudian dia tidak mau. Nah, saya pernah baca sebuah tulisan tapi lupa di mana ya. Tapi intinya begini, ada yang mengatakan sesungguhnya tauhid setan itu lebih lurus, tauhid iblis lebih lurus daripada tauhid manusia. Kenapa katanya? Karena dia hanya sujud pada Allah dan tidak mau sujud pada manusia. Kalau bicara hanya sampai di situ, ya begitu pemahamannya. Tapi siapa yang nyuruh sujud? Yang nyuruh sujud kan Allah, berarti perintah Allah, dan itu pada iblis dan malaikat ketika itu, bukan pada kita sekarang. Kemudian dia mulai merasa lebih mulia. Alasan dia tadi tidak mau sujud, yufadil bainal usul. Dia membandingkan asal kejadian bahwa dia Allah ciptakan dari api. Maka kata dia, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Sebelumnya ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia, dari Adam. Jadi dari awal dia sudah mulai menampakkan talbis, yakni menampakkan kebatilan dalam rupa yang hak. Menurut dia, dia betul. Aku nggak mau sujud pada Adam itu ya Allah, karena aku lebih mulia. Kenapa? Karena engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Setelah itu dia ikuti dengan sifat atau sikap protes. Dalam surah Al-Isra ayat 62. Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya? Ya Allah, apa alasannya? Jelaskanlah padaku. Kenapa engkau memuliakan Adam ini atas diriku? Artinya apa? Dia protes Allah Subhanahu wa taala. Satu, menganggap diri lebih baik. Yang kedua, menolak perintah. Yang ketiga, memprotes. Akhbirni lima karramtahu alayya. Kasih tahu aku ya Allah, kok engkau lebih memuliakan dia daripada diriku. Jadi dia protes Allah seakan-akan Allah tidak hikmah, tidak adil dalam memerintahkan. Harusnya Adam itu disuruh sujud ke dia. Nah, tidakkah kita lihat perilaku manusia hari ini? Kalau orang biasa kepada orang luar biasa, membungkuk-bungkuk sujud-sujud, melemah-lemahkan ucapannya. Tapi kepada orang yang dia rasa lebih kurang dari dia, dia bentak-bentak. Dia berani gitu. Jadi pada hakikatnya bukan demikian. Karena apa? Karena manusia ini di sisi Allah dibedakan hanya karena takwanya. Yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Thumma amtana'a 'anis sujud fa'ahana nafsahu allati arada ta'dhimahu bil la'nah wal iqab. Akhirnya karena dia merasa lebih mulia, kemudian dia protes Allah, ya, akhirnya dia nggak mau sujud. Maksudnya tadi ingin membanggakan diri, tapi apa yang dia dapat? Justru dia mendapat laknat dari Allah. Fakhruj minha innaka rajim. Keluar kamu dari surga, kata Allah. Sesungguhnya engkau terlaknat, terkutuk.
Maka setiap manusia merasa ada bisikan-bisikan untuk menganggap diri ini lebih. Untuk menganggap bahwa kita ini wah pada diri kita gitu. Maka hendaklah diwaspada bahwa setan itu sedang melakukan makarnya kepada target. Yang ini ingin menjadikan kita menjadi orang yang sombong, angkuh, ujub. Maka ketika kita ingin mencapai apa yang kita inginkan, maka pakai pula lah, kata beliau, jadikanlah akal sehat kita itu sebagai guru yang mengatur. Kita ingin mencapai sesuatu, tapi sama setan, udahlah pokoknya bagaimana caranya, kamu harus dapat. Tapi kata akal, tidak, aku tidak mampu. Jangan dulu, nantilah kalau aku sudah mampu. Kata setan, enggak, sekarang aja gitu. Nah, ketika ada dorongan-dorongan seperti itu pada diri kita, memaksakan sesuatu, ingin mendapatkan, ingin memiliki sesuatu, padahal tidak mampu, maka hati-hati. Syaitan bermain di sini. Ada seorang yang bertaubat dari pekerjaannya. Saya khawatir ini bahagian dari talbis iblis dan kerjaan iblis ini. Kerjaan saya dulu, Ustaz, merayu orang supaya di kedai saya dia tidak belanja cash. Ada orang mau beli kendaraan dan bawa duit 1 tas. Dan ingin beli kendaraan cash seharga contohnya atau umpamanya 250 juta. Dia bawa uang cash 250 juta. Kemudian saya rayu, Ustaz. Pak, Bapak mau beli cash apa kredit? Cash. Hah? Hari gini masih beli cash? Padahal kemudahan banyak. Kasih aja DP 100 juta. Udah bisa bawa kendaraan mewah pulang. Sisanya ambil lagi yang lain. Pakai uang muka cukup 50. Sisanya artinya dengan duit 250 juta, Bapak bisa memiliki banyak barang berharga. Enak kan Pak, katanya. Lihat rayuan, kata beliau. Kemudian saya rayu beliau. Katanya saya berarti pelaku. Saya rayu beliau, Pak kredit aja lah Pak. Tapi yang 7 tahun ya Pak, katanya. Kalau yang 7 tahun itu dikit, per bulannya dikit, katanya. Tapi hati saya gelisah setelah itu, Ustaz. Kenapa memang? Semakin lama tempo waktu angsuran, semakin besar komisi saya, Ustaz. Akhirnya saya bertobat, berhenti, lari. Tidak mampu lagi, tidak kuat saya. Batin saya menolak. Padahal menurut akal sehat, mendingan beli cash. Kita setelah itu nggak ditagih-tagih. Maka ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kata beliau dalam kitab ini, jadikan akal, yakni kan itu bekal dari Allah. Gunakan akal sehat untuk menimbang-nimbang. Jadikan dia sebagai guru, kal mu'addib. Ketika kita merasa mampu, dah belilah cash. Kalau belum mampu, ya beli yang seharga di bawah itu gitu. Jangan kita ikut rayuan. Nah, ini iblis kan main di sini. 250 dapat yang tipe ini, tapi tambahkan duitnya 50 jadi 300,
dapat yang lebih mewah dari ini. Baru 2 tahun dipakai, kena tarik. Kenapa? Ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan itu, kata Allah, selalu menanamkan ke dalam kita angan-angan, keinginan-keinginan. Begini dan begitu, yang senangnya, yang baiknya begini dan begitu. Padahal apa yang dijanjikannya semuanya adalah palsu. Berujung kesusahan, berujung penderitaan. Belum lagi dari sisi syariatnya, dosa, riba. Kemudian Allah menjelaskan langkah-langkah syaitan selanjutnya. Dari Iyad ibnu Himar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, inna Allah ta'ala amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani fi yaumi hadha. Wahai sekalian manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak tahu, sebagaimana yang Allah ajarkan kepadaku hari ini. Inna kulla malin nahaltuhu abdi fahuwa lahu halal. Allah berfirman, sesungguhnya setiap harta yang aku berikan sebagai rezeki kepada hambaku, kata Allah, dia adalah halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum. Sesungguhnya, kata Allah, aku menciptakan hamba-hambaku semuanya pada awalnya dalam keadaan lurus, dalam fitrah Islam. Fa'atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Setelah itu syaitan mendatangi mereka, maka mereka pun diselewengkan, diplesetkan, dipalingkan oleh syaitan itu dari agamanya yang lurus, dari Islam, agama fitrah. Wa amartuhum alla yusyriku bi syai'a ma lam unazzil bihi sultana. Dan aku perintahkan anak cucu Adam itu, kata Allah, agar mereka tidak menyekutukan aku. Pembahasan tentang syirik dalam pandangan sebagian kaum muslimin adalah pembahasan yang belum cocok untuk dibahas. Belum waktunya. Padahal syirik adalah dosa besar. Tidakkah kaum muslimin sadar kalau kata-kata seperti tadi itu adalah bisikan setan, bisikan iblis? Dalam berdakwah jangan bahas syirik, karena itu bisa menimbulkan gejolak. Padahal larangan berbuat syirik Allah yang melarang. Nah, kita khawatir iblis memainkan perannya di sini, membisikkan ke telinga kaum muslimin, ke telinga jamaah, di masjid kita jangan bahas-bahas syirik ya, nanti jamaah lari. Ini termasuk program iblis, menanamkan keraguan-raguan, ketakutan. Ya iyalah, karena memang program iblis yudilluhum dalalan ba'ida. Programnya menyesatkan anak cucu Adam sesat yang sejauh-jauhnya. Nah, ketika para dai, para ustadz membicarakan, menyampaikan tentang hukum syirik, tentang larangan syirik, yang melarangnya Allah, terkadang sebagian kaum muslimin dibisiki oleh syaitan, kalau itu yang dibahas, nah itu bisa menimbulkan perpecahan. Padahal itu yang menimbulkan. Kalau kita membahas tauhid, itu yang menyatukan umat. Kalau kita membahas syirik, memperingatkan umat agar bersatu, beriman dengan penuh, dengan lurus kepada Allah.
Mungkin juga betul ketika kita membahas tauhid, memperingatkan dari syirik, menyebabkan orang berpecah belah, terpecahnya antara yang bertauhid yang lurus dengan yang tetap mau bertahan di dalam kesyirikan. Akan tetapi dalam ungkapan mereka memecah persatuan umat yang tadinya masjid nyaman-nyaman saja, akhirnya sejak pembahasan tauhid, membahas larangan syirik, jamaah lari sehingga masjid jadi kosong dan lengang. Saya khawatir sekali ungkapan-ungkapan kayak gini memang bisikan syaitan gitu. Karena syaitan itu ingin kita tetap dalam kesesatan, dalam dosa besar. Karena syirik adalah dosa besar. Kita sampai jam 9 kelamaan enggak? Kelamaan. Kita tambahkan ya. Kemudian an Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari Jabir semoga Allah meridhai keduanya, Jabir bin Abdullah, mereka berdua Jabir berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu fadnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengirim utusan-utusannya, menyebar para utusannya. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah siapa yang paling berat fitnahnya, yang paling besar fitnahnya. Artinya iblis memerintahkan kepada setan-setan yang lain untuk menyebar. Untuk menyebar, menghasut manusia. Ya. Maka siapa yang besar membuat fitnah, bikin masalah, siapa yang bisa bikin masalah besar, maka itu dekat duduknya dengan iblis. Dikasih tempat duduk, dijadikan orang terdekat lah gitu. Thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu Thumma yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza fayaqul ma sana'ta syai'an. Kemudian ada yang datang melapor, aku sudah suruh orang begini dan begitu. Artinya dosa-dosa biasa. Iya, dosa besar juga, mungkin membunuh orang, mungkin suruh berzina gitu. Tapi apa kata iblis? Kamu belum melakukan apa-apa. Tsumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Datang yang satu lagi memberi laporan. Apa yang kamu buat? Aku pisahkan suami istri katanya. Aku pisahkan, aku berhasil memisahkan suami istri. Qala fayudnihi minhu. Atau qala fayulzimuhu wa yaqul ni'ma anta. Akhirnya orang itu disuruh mendekat. Dikasih kedudukan dekat dengan dia. Baru kamu. Insya Allah saya akan akhiri pembahasan berdasarkan hadis ini untuk malam ini. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa syaitan mendapat pengakuan di hadapan iblis atas keberhasilannya memisahkan suami istri. Oleh sebab itu hendaklah kita waspada. Berdasarkan ayat Al-Baqarah 102 dapat kita pahami bahwa pekerjaan setan paling besar adalah memisahkan suami istri. Walaupun talak itu perbuatan halal, tapi perbuatan itu lebih besar mendatangkan masalah. Hendaklah kita waspada jamaah. Saya melihat di antara kita ada yang sudah berumur, berarti sudah jadi bapak-bapak dan sudah punya menantu, bahkan sudah punya cucu. Berusahalah mempertahankan keutuhan rumah tangga anak kita.
Kalau memisahkan suami istri adalah merupakan pekerjaan terhormat untuk mendapatkan kedudukan bagi setan di sisi iblis, maka tentu dia akan menggunakan berbagai macam cara. Yang penting perceraian itu terjadi. Mungkin dia membisikkan kepada mertua, ini contoh saja, kulihat-lihat nih anakku semenjak menikah nggak ada perkembangan ini. Anaknya perempuan. Kayaknya suaminya kurang pandai cari duit. Anak dah banyak, tapi rumah masih ngontrak. Tapi rumah kalaupun punya masih tipe 21. Sedangkan anak semakin lama bukannya semakin kecil, tapi semakin lama semakin besar. Hati-hati, lebih kurang begitu syaitan memainkan langkahnya. Atau bisa juga dia bisikkan kepada sang mertua yang perempuan. Anakku yang satu itu kok udah 10 tahun menikah nggak ada perkembangan. Habis sih suaminya kerjanya itu aja. Kemudian dia mengunjungi anaknya. Kemudian dia bertanya-tanya pada anaknya. Atau mungkin komentar sedikit sebagai mukaddimah. Duh, sempit rasanya rumah kamu ya. Anak-anak ada 3. Di mana nanti kalau mereka besar? 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Enggak mungkin anak perempuan sama anak laki-laki ditaruh di satu kamar. Kalau masih kecil-kecil ya enggak apa-apa. Tapi ini kan udah beranjak remaja. Umpama perkataan sang ibu mertua kepada anak perempuannya. Dan sang menantu laki-laki tidak ada di rumah. Kira-kira kalau menantu laki-laki pulang, apakah untuk pertama kali yang dilakukan oleh sang anak atau istri kepada suaminya? Jika dia seorang istri solehah, dia akan menyimpan perkataan orang tuanya tadi. Walaupun syaitan berusaha mengganggu. Jika dia orang biasa-biasa saja, imannya lemah, pulang suami bukannya air disuguhkan 1 gelas, bukan ditanya sudah makan atau belum, atau bukan diajak, bang makan nasi sudah tersedia, mungkin dia akan bicara begini, bang sini sebentar aku mau bicara. Suaminya capek langsung kena semprot, bang sampai kapan kita kayak gini bang? Kagetlah suaminya, ada apa dek? Ya aku mau tanya sampai kapan kita kayak gini bang? Ngontrak terus, anak kita semakin gede, atau kalaupun kita punya rumah, di rumah kita kecil kayak gini, anak kita semakin gede. Apa abang nggak pikir untuk cari kerja yang lebih? Waduh dek, dapat kerja kayak gini aja udah syukur. Mau cari kerja kemana-mana, banyak sarjana nganggur. Ya cari kayak luas dunia ini, gunain kayak akal. Itu efek. Saya simpulkan ini dari berbagai macam diskusi dan pengakuan atau bahkan keluhan yang disampaikan ke saya. Mohon maaf kepada para orang tua, saya juga sudah punya menantu. Mohon maaf kepada para orang tua, tolonglah jangan segitu amat menilai anak atau menantu kita. Itu bisa berujung keretakan bahkan kehancuran rumah tangga mereka. Ingat, ini cara halus setan masuk. Saya pernah baca sebuah kisah. Seorang wanita di tanah Arab. Suaminya miskin. Dia hanya mampu mengasih bubur kacang. Padahal ibu atau orang tua si perempuan ini kaya.
Ketika ibu bapaknya datang berkunjung, tiba-tiba tanpa pemberitahuan, dia jumpailah anaknya yang perempuan sedang makan kacang, bubur kacang. Sebelum orang tuanya komen, sang anak perempuan berkata kepada kedua orang tuanya, Umi Abi jangan kaget ya, aku makan bubur kacang. Ketahuilah wahai Umi dan Abi, ini adalah makanan yang paling kusukai. Udah lama aku gak dikasih makan kayak gini. Aku pengen sekali, maka hari ini aku minta izin pada suamiku untuk dibelikan kacang dan dimasak seperti ini. Masya Allah, sebuah potret wanita solihah, istri solihah yang menjaga kehormatan diri suaminya di depan keluarga dia. Tapi terkadang, syukurlah mama, ayah datang. Ada ndak bawa makanan? Udah bosan nih, ini melulu ini. Habis si abang gajinya kecil, hancur. Kalau menantu kita miskin, kalau menantu kita kurang berpenghasilan, kalau kita mampu, support. Kalau tidak bisa mensupport, ketika kita datang dia suguhkan makanan ringan, mungkin dia akan berkata, cuman ini yang kami bisa. Ini enak, ini rezeki dari Allah. Sebutir makanan, sebutir nasi sekalipun, ini rezeki dari Allah. Kita harus mensyukurinya. Aduhai, jika para mertua begitu sikapnya, insya Allah keluarga, keharmonisan anak atau keluarga anaknya akan terjaga, akan langgeng. Dan bisa jadi terjadi pertengkaran hebat dalam rumah tangga. Kalau dalam kitab ini dijelaskan bahwa iblis melatih setan selama 40 hari. 40 tahun, arba'ina sana. Dipilihnya setan dengan nama Qab. Dilepas tanpa dikendalikan, dilepas untuk bebas selama 40 tahun. Setelah itu dikasih tugas. Tugas kamu mengganggu anak-anak ya. Kalau ada anak-anak lewat sini, ganggu. Tidak sedikit terjadi pertengkaran suami istri karena anak. Bisa-bisa anak ini nakal gitu. Keluar perilaku-perilaku yang tidak baik. Bisa saja salah seorang di antara kedua orang tuanya tidak sabar menghadapinya. Mungkin saja sang istri memarahinya dengan marah yang luar biasa. Kemudian sang suami marah pula pada istrinya. Baik, jangan kau marahi anakku. Atau sebaliknya, anak ini ada berperangai dia. Maka sang suami yang kasar, ditamparnya anak ini. Maka apa kata istri? Jangan kau tampar anakku. Aku yang mengandung 9 bulan. Aku yang susah payah melahirkannya. Aku yang menyusuinya. Enak saja kamu nampar. Apa kata suami? Iya, air susu kamu itu. Kan aku yang cari duit. Air susu kamu itu mengalir berdasarkan nafkah dari aku. Sementara anak yang tadi, dia pergi. Dia main sama kawannya. Ditinggallah suami istri bertengkar. Bisa-bisa berujung perceraian. Nah, kita harus tahu langkah-langkah ini. Apalagi suatu kebahagiaan itu hanya diukur dengan uang. Uang, semuanya uang. Padahal anak yang Allah karuniakan itu tidak ternilai dengan uang. Dapat istri solehah nggak bisa dinilai dengan uang. Dapat suami yang soleh tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi kadang-kadang dijadikan uang sebagai tolak ukur utama gitu. Maka hancur berantakan rumah tangga itu. Hati-hati. Ini semuanya bahagian dari atau termasuk ke dalam langkah-langkah syaitan dalam menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Kadang dijadikannya salah satu hanya bisa memandang kesalahan. Dijadikannya suami hanya bisa memandang kesalahan istrinya. Seakan-akan tidak ada kebaikan pada istrinya. Selalu disalahkan, dibentak, dimarahi. Lama-lama dia akan mengatakan, aku sudah tidak mampu hidup dengannya.
aku ingin mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, khulu'. Mungkin diganggu istrinya. Si abang ini nggak pandai cari duit. Si abang ini tidak ada pada dirinya sosok seorang pemimpin. Si abang ini jelek. Abang ini kenapa perutnya buncit. Semuanya masalah. Abang ini kenapa kurus amat. Yang satu lagi, abang ini kok tinggi amat kayak tiang listrik. Yang satu lagi kok pendek amat. Semuanya jadi masalah. Artinya apa? Tidak redha dengan apa yang telah Allah takdirkan. Maka wahai para suami, jika mendapati istri kurang baik, pasti ada kebaikannya, pandanglah kebaikannya. Yang kurang baik itu luruskan. Kalau memang sudah mentok, ya sudah, apa boleh buat memang. Kalau sudah mentok, terjadi pertengkaran, terjadi permasalahan yang hebat, nggak bisa lagi diselesaikan, memang perceraian solusinya. Tapi bukan itu solusi satu-satunya, masih ada yang lain. Maka sukalah memandang kebaikan yang ada pada pasangan kita. Bersyukurlah atas karunia yang Allah berikan. Dan jangan banding-bandingkan. Di antara bisikan syaitan adalah membanding-bandingkan. Seorang istri menilai, sekiranya suamiku kayak bapak yang di depan itu. Dia bikinkan rumah besar untuk istrinya. Sang suami juga dibisiki oleh syaitan. Sekiranya istri saya secantik ibu yang di depan itu. Padahal ibu yang depan itu istri orang. 1001 langkah yang akan dia gunakan. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan mahkota dari iblis, penghargaan luar biasa. Maka Nabi SAW menjelaskan di sini, sebagaimana yang diuraikan dalam kitab ini oleh Imam Ibnul Jauzi, bahwa syaitan mendapat kedudukan mulia di sisi iblis disebabkan dia berhasil mencerai-beraikan suami istri. Saya rasa cukup pembahasan sampai di sini dulu. Saya tandai. Pembahasan dalam kitab ini luar biasa menariknya. InsyaAllah bulan depan kita lanjutkan. Semoga Allah mudahkan. Bulan depan ya, InsyaAllah. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang berada di jalan yang lurus. Allah jaga kita dari langkah-langkah syaitan yang pada akhirnya kita sesat sejauh-jauhnya. Agar Allah kabulkan doa kita dalam sholat kita, Allah tuntun kita istiqomah berada di jalan yang lurus. Kita mohon kepada Allah supaya keluarga kita yang masih tersisa bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Rumah tangga yang harmonis, hubungan orang tua dengan anak yang selalu harmonis. Karena syaitan bukan saja memisahkan suami istri, tapi juga memisahkan anak dengan orang tuanya, atau bahkan memisahkan, mengadu domba antara adik kakak bersaudara. Semoga keutuhan keluarga kita tetap terjaga. Kita minta ampun pada Allah atas dosa-dosa kita masa lalu. Kita selalu bermohon pada Allah, hanya Allah yang mampu menjaga kita. Maka gantungkanlah segala harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.